Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Hari ini kami akan mempresentasikan pemodelan bawah permukaan menggunakan metode gravitasi pada sistem mat vulkano di Beringan 6 Gresik. PKM ini bertujuan untuk memahami struktur bawah permukaan yang mengontrol keluarnya lumpur sehingga dapat menjadi dasar mitigasi dan perencanaan tata guna lahan. Next. Kita adalah anggota kelompok kami, yaitu 4 orang dengan saya, Seva, kemudian ada Ricky, ada Sheila, dan Verda. Next. Nah, pada bagian pendahuluan itu adalah hot vulcano terjadi ketika sedimen terfluidasi keluar melalui rekan di zona pertekanan paru tinggi, sering dikaitkan dengan tektonik aktif. Nah, di ringan 6 itu berada di zona kendeng dengan lipatan dan patah naik yang menjadi jalur migrasi fluida, dan observasi sebelumnya itu menunjukkan bahwa pola dom dan jalur rekahan itu mengindikasikan bahwa ada kantong lumpur dan jalur migrasi yang perlu dipetakan. Karena potensi perubahan morfologi dan gangguan pada infrastruktur, pemetaan bawah permukaan itu menjadi penting untuk langkah mitigasi lebih lanjut. Next. Nah, mengenai tujuan dan prinsipnya, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu mendeteksi kontras densitas yang dimanfaatkan untuk memetakan sebaran mat vulkano. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi geometri kantong lumpur. Lalu yang ketiga ada menentukan jalur migrasi fluida bawah permukaan untuk rekomendasi mitigasi. Kami menggunakan metode gravitasi yang mengukur variasi percepatan gravitasi akibat perbedaan densitas. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, massa dan jarak sumber anomali mempengaruhi sinyal yang kita ukur, sehingga metode ini efektif untuk mendeteksi kantong ke lubang atau material berdensitas berbeda di bawah permukaan nantinya. Nah, akuisisi ini dilaksanakan pada 16 sampai 19 November 2024 menggunakan gravimeter Lacoste Homburg dengan GPS geodetik, GPS Garmin, OrbsMap, dan alat-alat pendukung lainnya. Nah, dengan luas desain survei sekitar 5.992 meter persegi dengan 5 lintasan dan 47 titik pengukuran. Data kemudian dikoreksi menggunakan pasang surut, drift, lintang, udara bebas atau free air, dan Brugger, sehingga nantinya menghasilkan anomali Brugger lengkap atau komplit Brugger anomali. Nah, pemisahan anomali regional residual dilakukan lewat FFT dan Barometer spektrum untuk estimasi kedalaman. Pemodelan bawah permukaan kami itu melakukan inversi blok prismatik untuk memperoleh geometri dan distribusi densitas sumber anomalinya. Next. Oke, pada slide ini ditampilkan pula peta desain akuisisi graviti di Kecamatan Uring Anom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, dapat dilihat bahwa titik-titik merah itu merupakan titik koordinat pengukuran gravitasi dengan jumlah sekitar 47 titik yang tersebar merata di area penelitian. Next. Raw data yaitu data hasil akuisisi lapangan yang masih mengandung berbagai gangguan. Nah, selanjutnya dilakukan beberapa tahapan koreksi agar data benar-benar merepresentasikan kondisi bawah permukaan. Yang pertama ada koreksi GOPS yaitu menghilangkan pengaruh drift alat dan pasang surut. Lanjut ada koreksi parasnis untuk menghilangkan gravitasi normal berdasarkan posisi pengukuran. Lalu ada koreksi CBA untuk mengoreksi pengaruh topografi dan densitas. Lalu dibuat CBA map dan grid, dilakukan radial average spectrum dan upward continuation untuk memisahkan anomali menjadi regional map untuk struktur yang dalam dan residual map untuk struktur yang dangkal. Nah, dari residual map ini kemudian dipilih area anomali melalui slicing, lalu dilakukan inversi untuk mendapatkan penampang inversi 2D. Nah, seluruh hasil tersebut kemudian digabungkan dengan studi literatur sehingga dapat dilakukan interpretasi geologi sebagai hasil akhir. Next. Nah, di sini terdapat peta CBA di mana dengan anomali rendah yang berwarna biru tua, biru tua, biru muda hingga hijau itu hingga negatif 68,5, anomali sedang berwarna hijau kekuningan, kuning hingga oranye dengan rentang nilai
minus 55,3 hingga 50, minus 52,7. Lalu pada anomali tinggi terdapat pada warna merah hingga merah muda dengan rentang nilai minus 52,5 hingga 48,3. Nah, pada anomali rendah ini dapat diidentifikasi material berdensitas rendah seperti sedimen tebal atau batuan lapuk. Sebaran dominan di utara dan sebagian di bagian tengah dan bagian kiri. Yang kedua itu di bagian anomali sedang, warna hijau kekuningan, kuning dan oranye, yaitu zona transisi antara sedimen dan batuan yang lebih padat dan banyak muncul di bagian tengah dan sebagian timur. Yang terakhir ada anomali tinggi yang berwarna merah hingga merah muda pada material berdensitas tinggi seperti batuan dasar dangkal atau intrusi, muncul dominan di selatan serta spot di tengah kanan dan barat daya. Next. Berikut merupakan overlay dari peta of residual. Nah, di mana dapat dilihat di zona yang berwarna biru itu adalah tepat di mana posisi mood vulkanonya. Nah, di situ ada anomali rendah yang menunjukkan bahwa material yang berdensitas rendah itu seperti lumpur, fluida, dan sedimen jenuh air. Kemudian, dari respon tersebut mengindikasikan adanya kolom lumpur dan saluran fluida dangkal yang menjadi sistem mood volcano. Nah, berikut ini adalah hasil dari kurva radial average spectrum yang dilakukan analisis spektrum berikut untuk menentukan kedalaman regional dan residualnya. Nah, didapatkan nilai slope regional, residual, dan slope noise-nya. Dari nilai slope tersebut dilakukan perhitungan estimasi kedalaman dengan menggunakan rumus slope Slope tersebut dikali dengan 1000 dan dibagi dengan 4pi. Kemudian didapatkan nilai yang regional sekitar 290,6, yang residual sekitar 185,98, sedangkan yang noise ada di sekitar 78. Oke, selanjutnya terkait peta regional dan residual, seperti yang dibilang sebelumnya terkait flowchart, di situ terdapat filter output continuation yang digunakan untuk memisahkan peta regional dan residual. Di sini yang di kiri ini adalah peta regional. Peta regional ini merupakan salah satu komponen struktur yang dalam dari suatu anomali, komplit Bogor anomali, di mana dia memiliki kedalaman yang lebih dalam. Artinya dia dapat digunakan untuk memetakan struktur-struktur geologi yang kemungkinan berada di wilayah eh, penelitian. Nah, berbeda dengan peta residual, seperti yang diketahui bahwa komponen anomali CBA terdiri dari eh, regional, residual, dan juga noise, di mana peta residual ini merupakan hasil yang didapatkan dari pengurangan antara komplit Bogor anomali dan juga regional, sehingga didapatkan peta residual yang memiliki kedalaman jauh lebih dangkal biasanya digunakan untuk struktur yang lebih dangkal atau geometri-geometri dari sebuah fenomena geologi yang dangkal. Dari peta residual, eh, yang kemudian kita lakukan slicing seperti yang di slide sebelumnya, kita lakukan overlay, kita buat slicing di sekitar area matnya, di area biru ini. Nah, sebenarnya kita juga agak tertipu terkait anomali. Di sini juga terdapat anomali rendah yang mana bisa saja membuktikan sebagai jalur migrasi fluidanya sebelum muncul ke permukaan. Di sini adalah mat vulkano yang diindikasikan di permukaan muncul. Nah, oleh karena itu kita lakukan slicing seperti yang di slide sebelumnya. Nah, kita lakukan slicing di sini. Nah, ini adalah hasil slicing yang ada di peta residual. Kita melakukan cross slicing, di mana cross slicing itu melawan titik pertemuan antara mat vulkano dan titik mat vulkanonya sebagai harapan bahwa kita di situ kita bisa menemukan adanya bentuk geometri mat vulkanonya dan juga apakah itu bisa menentukan jalur migrasi fluida mat vulkano tersebut. Dan kemudian bisa dihubungkan dengan anomali yang rendah di sekitar wilayah utara ini. Selanjutnya, dari slicing ini kita masuk ke
inversi. Kita lakukan inversi dari setiap slicing ini, dua slicing ini, yang selanjutnya kita dapatkan hasil seperti yang berikut ini. Nah, slicing satu ini eh, kita bisa mengetahui adanya bentuk geometri seperti eh, dome shape atau istilahnya seperti cekungan bulat yang ada di sekitaran meter 1.200 hingga 1.400 dari slicing pertama. Nah, bentuk geometri ini ternyata memvalidasi antara eh, bentuk geometri di bawah permukaan dari mat vulkanus sendiri. Kemudian dari inversi slicing kedua itu juga terdapat anomali rendah yang tergambar hingga meter ke 500 dari kedalamannya. Ini juga divalidasi dari kedalaman regional yang kita temukan di perhitungan sebelumnya. Dari sini inversi yang dilakukan menjawab dari tujuan-tujuan yang tadi disebutkan bahwa kita menemukan bentuk geometrinya dan juga jalur fluidanya dari peta-peta residual tadi. Harapannya peta-peta residual dan juga hasil-hasil inversi ini bisa digunakan sebagai perencanaan tata guna lahan yang ada di Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik. Seperti itu presentasi yang kami lakukan dari kelompok 12 PKM artikel ilmiah pemodelan bawah permukaan menggunakan metode graviti pada sistem mat vulkano Wringin Anom di Kabupaten Gresik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Dugi Algifari dan rekan-rekan dari Seva, Sela, dan juga Firda. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.